Oke, selamat pagi Kak. Pagi. Kalau boleh tahu dengan siapa nih? Namaku terutama sekarang ini bisa dipanggil Alma, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abel. Kak Alma bisa panggil saya Kak Abel, Kak atau Abel, senyamannya Kak Alma. Gitu. Kalau boleh tahu tadi Kak Alma kesini naik aman? Aku kesini tadi naik motor sih, Kak. Oh, naik motor. Iya. Tadi gimana jalan ini? Kan pagi-pagi gitu ya, pagi. Kalau pagi tadi masih nggak terlalu macet sih, Kak. Soalnya kan pasti orang-orang sekarang kan puasa ya. Jadi orang-orang tuh biasanya aktivitas tuh ke siang ke sore. Jadi ya nggak terlalu macet sih kalau menurut aku tadi. Malah sepi banget kalau menurutku. Berarti lancar ya? Iya, lancar. Nah, tadi Kak Alma tuh dari kos langsung apa dari mana tuh? Kalau aku tadi dari kos langsung ke sini sih, Kak. Tapi tadi ada satu matkul sih, jadi dari matkul terus langsung konseling ini gitu. Oh, berarti dari kampus? Iya, betul. Kak Alma kalau boleh tahu kampus kuliahnya di mana nih? Kalau aku kuliahnya di Unesa Liwet. Soalnya aku Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan S1 Bimbingan dan Konseling. Oh, anak baru apa udah maba tahun lalu nih? Aku maba tahun lalu sih, Kak. Udah semester 4 nih, mau magang. Berarti udah sibuk-sibuknya ya sebenarnya? Seperti itu, iya. Udah masuk nih matkul-matkul yang iya betul, gitu. Udah sangat memusingkan banget. Berarti Kak Alma kan tadi Kak Alma bilang kalau Kak Alma ngekos, berarti Kak Alma bukan asli dari sini? Enggak, kalau aku kebetulan asliku dari Tuban sini mungkin 3,5 jam, 3 jaman gitu. Itu ngebis? Iya, kalau ngebis mah 4 sampai 4 jam bisa. Soalnya kan ke Bungurasi dulu terus ke Lidah Wetan itu kan memakan, jadi kayak malah muter gitu sih, Kak. Nah, jadi mungkin bisa kadang 4 jam sih gitu kalau ngebis. Oke. Di sini sebelum itu apakah Alma udah enak nih hidupnya? Bentar. Nah, oke. Ini di sini apa kita mulai atau Kak Alma ada lagi yang ingin Kak Alma tahu dari saya? Mungkin mulai aja nggak apa-apa sih, Kak. Baik, sebelumnya tadi kan Kak Alma bilang kalau Kak Alma dari bimbingan dan konseling. Jadi mungkin di sini saya gambarkan secara sederhana aja. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling di mana saya sebagai konselor dan Kak Alma sebagai konseli. Nah, di sini Kak Alma yang memegang penuh keputusan untuk keberlanjutan atau apa yang akan Kak Alma ambil ke depannya, dan saya di sini hanya mengarahkan dan semua keputusan dari Kak Alma. Oke. Dan di sini juga sebelum kita melaksanakan konseling mungkin sekitar 30 sampai 40 menit apa cukup? Iya, mungkin udah cukup sih, Kak. Ya. Oke. Di sini sebelum itu Kak Alma melaksanakan konseling, kita juga ada asas-asas mungkin dari kerahasiaan, keterbukaan, serta kesukarelaan, di mana yang kerahasiaan ini cerita-cerita Kak Alma itu akan tersimpan dari saya maupun Kak Alma dan tidak akan tersebar ke halayak ramai, seperti itu ya Kak. Lalu keterbukaan di sini saya berharap Kak Alma bisa terbuka tentang diri Kak Alma dan permasalahan yang Kak Alma rasakan dan Kak Alma alami kayak gitu. Apa Kak Alma bersedia? Bersedia, Kak. Oke, selanjutnya ada kesukarelaan, di mana sebelumnya Kak Alma datang ke sini dengan sukarela dan juga dengan tujuan Kak Alma ingin mungkin kita berbincang kayak gitu, dan Kak Alma di sini sukarela untuk bercerita. Apakah bersedia, Kak? Bersedia, Kak. Oke. Mungkin apa bisa kita mulai? Bisa. Oke, bagaimana nih dari Kak Alma, permasalahan yang Kak Alma rasakan atau Kak Alma alami? Oke, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasa ngeberes ya, Kak, ya, sama diri aku sendiri, karena aku tuh kayak ngerasa kecemasanku ini nggak wajar gitu. Nah, kecemasannya itu apa? Kecemasannya itu takut akan ditinggalkan sama orang, kayak gitu sih, Kak. Jadi cemasnya tuh udah sampai yang bener-bener takut berlebihan gitu loh, Kak. Sampai ngerasa ini aku kayaknya ada yang nggak beres deh sama diri aku sendiri, kayak gitu sih, Kak. Oke. Takut akan ditinggalkan dalam bentuk seperti apa nih, Kak?
Takut ditinggalkan itu kayak mungkin contoh aja ya kayak di beberapa situasi kayak aku itu takut kalau orang itu nggak sama, kalau di pertemanan gitu ya, sebenarnya kita berteman banget terus tiba-tiba tuh aku takut banget nanti kalau ini orang ini tuh nggak berteman sama aku lagi gimana ya, aku nggak punya teman lagi gimana, kayak gitu sih. Oke, berarti itu di pertemanan. Apakah di hubungan lainnya seperti itu juga? Iya kak, hampir semua, mungkin malah semua ya kak ya, di keluarga juga gitu, di mungkin kalau aku lagi deket sama cowok juga gitu. Nah kalau di keluarga ini contohnya nih gimana aku ngerasa takut ditinggalkan, itu tuh kayak kalau aku tuh udah ngerasa orang-orang ini, kalau keluargaku itu udah nggak ngasih perhatian ke aku tuh kayak ketakutan sendiri, ini apa aku mau ditinggalin ya, apa aku tuh ada ngerasa ada berbuat salah ya sampai kayak gini ya, kayak gitu, sampai bener-bener cemas banget gitu loh kak, kayak gitu sih. Itu terhadap keluarga. Kalau terhadap mungkin cowok itu ya, itu aku tuh tipe orang yang kalau udah sama satu orang kayak udah nyaman gitu, entah temen atau entah cowok yang lagi deket gitu ya, aku bakal ngegantungin, ini terutama sih ya, aku bakal ke cowok tuh aku bakal ngegantungin bagaimana diriku saat itu tuh ke cowokku, kayak mungkin bagaimana aku tuh bahagia itu menggantungin 100% tuh ke cowokku, terus kayak mood aku gimana seharian itu, jadi kayak ngegantungin banget. Terus kalau gimana dia nggak, kalau dia menghilang, nah itu aku bener-bener sampai kemarin sih kak, itu aku bener-bener sampai stres banget gara-gara bener tiba-tiba ditinggalin gitu aja tanpa jawaban, dan itu sangat mempengaruhi gimana diriku dalam bersosialisasi sehari-hari gitu kak, karena ditinggalkan itu seperti itu. Baik. Yang Kak Alma rasakan saat ditinggalkan tuh cemas apa gimana? Yang pas ditinggalkan itu ya, pasti yang pertama itu takut, terus yang kedua itu ada kemarahan di diri aku sendiri, kayak kenapa, kan dia tuh udah tahu ya aku tuh takut ditinggalkan, kenapa kok dia malah ninggalin aku, kayak gitu, berarti ini nggak menutup kemungkinan kalau mereka itu bakal kayak gini juga nggak sih, semua orang kayak gini, berarti aku ini tuh berarti aku bakal ditinggalin terus dong sama orang gitu, malah cemas itu tuh malah makin menjadi-jadi gitu loh kak, gara-gara kejadian itu seperti itu. Terus ada sedih, kecewa, marah, pasti ada pas ditinggalkan gitu sih kak. Berarti yang Kak Alma rasakan yang pasti marah, cemas, takut seperti itu. Pasti. Nah, lalu apa yang Kak Alma rasakan semisal Kak Alma dengan teman-teman Kak Alma, kan tadi Kak Alma bilang dengan teman-teman, dengan hubungan dengan yang lawan jenis dan juga keluarga, apa yang Kak Alma pikirkan saat Kak Alma menjalin hubungan dengan mereka? Apakah selalu Kak Alma berpikir dia akan pergi, atau suatu saat apakah dia juga akan seperti itu, bagaimana? Kalau aku ke temen ya kak ya, itu tuh aku benar-benar bisa kayak tanya, kamu gak akan ninggalin aku kan, nggak ke temen aja sih, ke lawan jenis juga, kamu, kalau aku ke lawan jenis tuh mungkin setiap hari atau sempat aku pasti bakal kayak bilang, kamu sayang aku kan, buat make sure dia itu masih sayang dan gak akan ninggalin aku. Kalau ke temen aku tuh kayak aku tuh bakal nanya, kamu gak akan ninggalin aku kan, kamu sama aku kan, kayak gitu, kamu bakal itu kan sama temenan sama aku terus kan, kayak gitu, sampai mungkin beberapa orang yang nggak nyaman sama itu mungkin bakal ngejauhin aku ya, ada sempat ada, tapi sekarang udah balik lagi karena dia tahu kalau oh, tahu maksudnya Kamu seperti iya kayak gitu, akhirnya kita berteman lagi. Tapi ada di satu masa tuh dia tuh kayak mungkin risih ya kak ya sama sifat aku yang kayak gitu, soalnya kalau aku udah itu tuh kayak gini loh kak, dia tuh punya temen, mungkin ya kayak aku sama temanku ini ketemu di kampus nih, terus kita tuh udah berdua terus tiba-tiba ini temen aku yang ini ketemu sama temen aku yang temen lainnya, kayak dia punya temen baru gitu. Nah itu aku bisa jealous sampai kayak apa sih, kayak ngerasa malah
gimana ya caranya biar ngebuat ini tuh biar sama aku lagi, tanpa ngejelekin yang temennya ya, maksudnya itu biar narik perhatian temanku lagi, biar dia itu deket lagi sama aku, biar dia main terus sama aku lagi tuh gimana ya, kayak gitu, tanpa ada menjelekkan yang temennya dia, tapi ya kayak gitu sih. Berarti Kak Alma berupaya kayak misal tadi Kak Alma kayak make sure terus agar Kak Alma tahu bahwa orang itu gak akan meninggalkan Kak Alma, dan Kak Alma berupaya dalam diri Kak Alma. Apakah Kak Alma ada kayak merasa kayak sebenarnya ngapain sih aku seperti ini? Ada sih Kak, ada tuh mungkin akhir-akhir ini aja baru bener-bener ngerasain ngapain ya aku kayak bertingkah kayak gini. Harusnya kalau emang orang-orang itu nggak berniat ninggalin aku tuh mereka nggak akan ninggalin, aku tuh nggak usah senahan itu buat mereka itu buat sama aku terus kayak gitu. Kok sampai aku setumac ini tuh ngapain kayak gitu, tapi tetap aja ujung-ujungnya tuh aku bakal kayak gitu lagi kayak gitu sih Kak. Oke. Apakah ini ada kaitannya dengan mungkin dulu Kak Alma pernah ditinggalkan atau Kak Alma pernah? Kalau ditanya mungkin aku dulu ya kayak ada kejadian masa kecil aku itu dimana aku hampir menjadi broken heart. Ya jadi seperti itu, dimana kedua orang tuaku itu berantem terus, dan aku tuh kan jadi sendirian, aku masih anak tunggal ya Kak ya, jadi kayak masih sendirian gitu. Terus mereka itu nggak nyadar kalau aku itu di situ tuh sendirian, jadi aku dibiarin sendirian, main sendirian, terus sampai ada kayak kata-kata mungkin ya di situ kan ibu aku lagi mungkin mentalnya nggak stabil ya, terus akhirnya itu aku kayak mungkin ya sewajarnya anak-anak gimana sih Kak, kalau mereka lagi ngerasa kesepian pasti kan nyari perhatian gitu kan. Terus ada di satu detik tuh ibu aku ngomong kayak, kamu nggak boleh nakal ya, kamu nggak boleh kayak gini, nanti kalau kamu kayak gini ibu tinggal loh gitu. Terus akhirnya kayak gini ya kayak gitu, akhirnya kayak Terbawa sampai sekarang. Dan rasa itu kayak masih terbayang-bayang bisa bilang seperti itu. Kalau boleh tahu nih, mungkin skala 0 sampai 100, Kak Alma ketika ketemu orang baru atau menjalin hubungan baru, berapa nih skala Kak Alma merasa kayak orang ini akan pergi, orang ini akan meninggalkan aku gak ya, untuk kalau gini Kak, aku ke temenku yang baru, ke orang yang mungkin deketin aku juga, baru pendekatan yang benar-benar aku belum ngerasa sayang ke mereka atau aku belum nyaman ke mereka, aku pasti ke semua orang itu aku pasti bakal memikir, oh ini pasti bakal pergi, bakal ninggalin aku, jadi aku harus sewajarnya aja. Kayak ya udah kalau mereka mau pergi ya udah nggak apa-apa, nggak usah itu. Tapi kalau aku ke orang-orang yang udah aku sayang itu aku bener-bener bakal kayak gitu ya, cemahnya tuh bener-bener too much banget gitu kan. Berarti semisal Kak Alma sudah menjalin hubungan atau dalam artian karena pacaran dengan cowok, berarti Kak Alma sudah sangat mungkin bisa dibilang kayak sangat lekat dengan cowok itu dan sangat tidak ingin cowok itu berpisah dengan Kak Alma seperti itu. Iya bener, kalau bisa aku tuh harus nerima dia, maksudnya kabar dia 24/7 terus-terusan, kayak kamu di mana, kamu ngapain, kamu sama siapa, ngomong ke aku nggak bakal marah kalau kamu ngomong nih kayak gitu, biar aku tuh tahu gimana kamu dan kamu tuh ngapain, maksudnya nggak balas aku tuh gara-gara kamu sibuk Kak atau gini, bukan gara-gara kamu mau ninggalin aku kayak gitu loh Kak. Aku harus make sure, oh jadi tuh sekarang tuh apa tuh kayak harus make sure ini nggak bakal ninggalin aku kan ke orang yang langsung kayak gitu, bener-bener kayak. Dan apakah dari cerita-cerita Kak Alma dan selalu Kak Alma pernah speak up ke orang lain selain di sini atau bagaimana? Apakah ada teman curhat Kak Alma atau orang tua Kak Alma atau bagaimana? Mungkin ada ya Kak ya, satu teman, dia yang nyadarin aku juga, maksudnya kayaknya kamu nggak beres deh,
kayak gini, kamu kan nggak seharusnya gini tapi kamu kayak gini, ini tuh di orang lain itu nggak gini tapi kamu kayak gini. Terus aku ceritain satu persatu, coba apa, dia nggak minta gimana ceritain tapi aku nyeritain, oh mungkin dari ini ya, terus temen aku, iya kamu nyadar kan, terus gimana kayak gini aku cerita ke temen salah satu itu sih kak ya, karena dia nyadarin nih kalau ini kamu nggak beres sih kayak gitu. Kalau ke teman yang lain aku nggak ngomong sih kak, kayak nyatain kayak aku tuh kayak gini loh, aku nggak ngomong gitu, tapi mungkin mereka itu tahu dari mungkin tindakan-tindakan aku kayak gitu. Mungkin aku yang sesuatu mungkin lagi ada kegiatan gitu ya, kegiatan pergi kemana atau kemana, terus aku bilang berkali-kali kayak jangan tinggalin aku ya, aku nggak mau sendiri, kamu bakal sama aku kan, jangan tinggalin aku kayak gitu. Mungkin mereka notisnya dari situ. Kadang juga mereka sampai ngapain sih mas sampai kayak gini, enggak akan ditinggal kayak gitu. Kalau ke orang tua tuh karena mungkin orang tua aku itu di keluarga aku tuh kurang ya untuk menyampaikan perasaan atau kasih sayangnya, jadi tuh kayak buat nyampain apa yang dia rasa tuh kayak masih tabu banget gitu, kayak masih mungkin sungkan atau malu kayak gitu sih kak. Kayak jadi di keluarga aku tuh jarang banget ngomong aku sayang, aku tuh lagi marah loh, aku tuh sedih loh, enggak. Jadi kayak kita tuh harus nebak-nebak sendiri, kenapa ya ibu aku, kenapa ya ada aku, kenapa ya kakak aku kayak gitu. Jadi dari tindakan aja kita harus nebak-nebak, oh ini kenapa gara-gara ini ya, berarti kurang mengekspresikan perasaan. Betul, kayak gitu. Jadi di dalam keluarga aku kayak gitu. Oke. Dari sini apakah Kak Alma kayak memiliki kayak orang ini bakal ninggalin aku, kayak tanda-tanda orang ini bakal ninggalin aku, apa kayak Kak Alma ada memiliki kayak mungkin standar kayak orang ini bakal ninggalin aku nih kayaknya gitu? Aku tuh jadi gampang banget overthinking ya sama sesuatu. Jadi kayak contoh, temen aku nih biasa aja sebenarnya, tapi tuh kayak kok aku ngerasa temen aku balas chat aku lama, kok singkat, pasti aku make sure kamu marah ya sama aku kayak gitu, maaf ya. Jadi tuh gampang ngomong maaf ke apa yang nggak aku lakuin, apa yang nggak aku jadi salahku gitu, gara-gara aku ditinggalin itu kayak gitu. Berarti apakah yang Kak Alma rasakan kalau Kak Alma seperti itu sebenarnya apakah dalam dia aku nggak salah apa-apa tapi kayak di aku nih kenapa harus minta maaf padahal aku nggak salah? Akhir-akhir ini baru ngeh kayak gitu, kok aku minta maaf sih, kok jadi aku yang minta maaf, kan aslinya dia yang minta maaf. Jadi ada perang batin antara pikiranku sama hati aku, kayak hati aku bilang nggak apa-apa daripada kamu ditinggalkan, tapi logika aku kayak harusnya tuh kamu ngapain sih kayak gini, harusnya kan dia yang minta maaf, malah kamu kayak gitu. Tapi hati aku yang kayak nggak apa-apa, kamu itu daripada ditinggalkan mending kamu aja yang minta maaf kayak gitu. Tapi harus aslinya tuh kayak diri aku tuh nggak terima banget sama sifat aku yang gampang minta maaf ke orang, tapi aku nggak bisa nggak minta maaf ke orang walaupun itu kesalahanku kayak gitu. Oke. Di sini mungkin ada sedikit kasus ya Kak. Semisal Kak Alma berteman, teman Kak Alma ini sedang melakukan kesalahan, tapi karena dia tahu Kak Alma memiliki sifat kayak ini pasti minta maaf sama aku, tapi yang melakukan kesalahan ini teman Kak Alma. Nah, Kak Alma sadar kalau teman Kak Alma ini melakukan kesalahan dan Kak Alma kayak menyadari aku gak perlu minta maaf, aku gak perlu takut untuk aku harus minta maaf ke dia. Terus Kak Alma semisal Kak Alma diam saja, apakah Kak Alma kayak ada perasaan kayak dia yang salah bukan aku? Oh gitu? Jadi kayak temen aku itu tahu nih aku gampang banget minta maaf, jadi dia tuh nyepelein. Kalau aku nih akhirnya dia pergi, apa yang Kak Alma? Jadi gini Kak, aku juga pernah kayaknya aku tuh orangnya yang nggak bisa banget disepelein, tapi aku yang minta maaf terus. Nah jadi itu kan bentrok banget ya. Nah, aku nggak bisa disepelein kalaupun ada orang yang nyepelin kayak gitu, temen ataupun pasangan.
pasangan aku nih kayak gitu, aku bakal lama-lama capek, aku bakal, kalau aku udah capek aku bakal berontak dan aku benar-benar bakal cut off orang itu, aku bakal jauhin orang itu, walaupun nanti akan ada masanya aku nyesal sama keputusanku yang cut off jauhin dia. Tapi daripada aku disepelin kayak gitu, aku mending milih kayak gitu, mending pergi ngejauh. Iya, pergi, aku yang pergi. Berarti kalau pernah melakukan hal itu beberapa kali, kalau aku udah ngerasa capek banget dan aku ngerasa kayak aku udah mewajari nih beberapa kali, nggak apa-apa, hati aku nih yang bilang nggak apa-apa daripada gini-gini. Pas aku udah capek, logika aku jalan kan, nggak bisa nih kayak gini, kamu kayak semuanya diinjek-injek, jadi kayak ya udah, daripada gitu aku aja yang mending pergi, daripada aku diinjek-injek, disepelein. Aku nggak bisa banget disepelein, diinjek-injek kayak gitu, daripada kita yang pergi aja kayak gitu sih Kak. Oh, berarti Kak Alma sudah bisa mengekspresikan ya. Mungkin dari situ Kak Alma kayak apa, Kak Alma pernah berpikir, wah aku bisa sebenarnya kalau aku pergi dan aku tahu itu bukan kesalahanku. Nah, itu baru-baru aja, maksudnya nggak dari ini. dulu. Baru-baru ini. Mungkin 1 tahunan kemarin. Iya. Berarti saat memasuki dunia perkuliahan. Nah, iya. Pikiranku kebuka gara-gara aku tuh mungkin masuk ke perkuliahan, lingkungan perkuliahan. Jadi kayak aku ngerasa, oh jadi kayak gini tuh salah ya, oh jadi kayak gini tuh akhirnya nggak apa-apa ya. Jadi aku lebih mengenal banyak, tapi ya tetap aja yang kecemasan itu malah makin menjadi gara-gara habis hubungan kemarin itu Kak. Dengan cowok itu. Oke. Apakah ada tindakan yang Kak Alma lakukan kalau Kak Alma merasa Kak Alma ditinggalkan, selain Kak Alma marah, Kak Alma cemas? Aku tuh kebetulan punya anxiety gitu ya. Kalau anxiety itu muncul, aku nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, tremor sebagian badan, terus susah buat nafas, kayak sesek kayak gitu. Nah, kalau aku benar-benar merasa ditinggal terus kok gini aku anxiety aku bakal kambuh gitu. Saat anxiety-nya Kak Alma kambuh, apa yang Kak Alma rasakan? Atau Kak Alma bilang diri Kak Alma kayak, bisa ada orang lain di sini? Iya, aku nggak bisa. Kalau anxiety aku kambuh itu aslinya aku harus ada orang lain yang nemenin, siapapun itu, buat meluk aku, buat nenangin aku, apa dipelus atau dipeluk, biar aku tuh ngerasa aku aman, aku safe, aku nggak apa-apa, nggak sendirian kayak gitu. Tapi kadang kalau aku sendirian itu aku berusaha nenangin buat inhale exhale kayak gitu, biar bener-bener sampai ngereda sendiri. Nah, di anxiety itu aku tuh abis anxiety ku kamu itu biasanya nggak bisa ditanya orang, bengong sampai beberapa lama baru bisa ditanyain kayak gitu sih. Makanya itu kadang aku tuh nahan-nahan banget biar anxiety ku nggak kamu, tapi orang lain tuh malah kayak ngebuat anxiety ku kamu gitu loh, dari mungkin nge-trigger aku dari tekan ditinggalkan itu atau gimana kayak gitu. Oke. Dari situ Kak Alma, apakah ada mungkin tidak ada atau ada perilaku yang menyakiti diri Kak Alma sendiri selain seperti itu? Jadi kalau misal Kak Alma tidak ada yang, Kak Alma lagi sendirian tuh posisinya. Jadi aku di 2024 kayaknya, iya akhir mau ke 2025 itu aku lagi deket sama salah satu cowok ya. Itu cowoknya tuh bener-bener menurut aku abusive banget ya kan. Terus dia tuh tahu nih kalau aku tuh takut ditinggalin, terus dia manfaatin aku dengan kalau dia ngelakuin kesalahan dia bakal ngancem buat pergi. Di situ aku nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, aku self harm seperti itu, dan itu menurutku udah nggak baik banget. Tapi terakhir self harm sih udah di 2025 awal itu sih Kak, terakhir menjalin hubungan sama dia, maksudnya dekat sama dia, abis nggak deket sama dia ya udah kayak gitu. Apa yang Kak Alma rasakan waktu Kak Alma melakukan hal itu? Apa ya, karena aku cemas, aku takut ditinggalkan, kayak gimana caranya dia tuh, aku
aku narik perhatian dia biar dia itu jadi kayak oh self harm kayak gitu, terus biar aku juga tenang kayak gitu kak. Jadi gunting tuh itu aku bener-bener sayat-sayatin di sini cuman kayak gitu sampai separah itu gitu. Oke. Tapi sampai saat ini kamu masih sering untuk misal teguhan kesalahan kamu, Alma minta maaf dan Alma berusaha agar orang-orang terdekat atau lingkungan Alma tidak pergi dari Alma. Sering, masih sangat sering. Apakah Alma kayak dalam diri Alma menyadari kayak aku sudah cukup, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Apa itu sudah muncul atau belum? Kalau ditanya, kalau dibilang udah berdamai sendiri, sampai saat ini aku belum bisa berdamai sama diri aku sendiri. Apa yang membuat Alma gak berdamai dengan diri Alma? Karena aku merasa apa yang aku lakuin semua ini kayak ya pokoknya aku belum cukup baik gitu. Terus kayak apa ya kak, nggak bisa jelasin, pokoknya intinya itu aku benar-benar merasa aku belum bisa nerima diri aku sendiri. Apakah Kak Alma pernah mengalami kegagalan? Pernah. Apakah Kak Alma pernah mengalami sesuatu yang menurut Kak Alma ini sudah cukup hebat untuk diriku sendiri? Ada kayak gitu, tapi aku pernah nyoba kayak ini hebat banget ini buat diri aku sendiri tuh udah hebat banget, tapi ada kalanya tuh pas aku lagi berusaha buat kayak gitu, orang-orang terdekatku nih, apalagi keluarga besarku, adalah beberapa orang yang malah Menjudge. iya, jadi malah kepercayaan diriku malah turun kayak gitu sih. Bagaimana orang-orang terdekat Alma sendiri, atau teman, orang tua? Kalau teman itu sangat mendukung ya kak ya, sangat mendukung banget. Terus kalau orang tua tuh ada kalanya mereka itu kayak ayahku nih, contoh aku pernah di titik yang menurut aku tuh aku SMP itu kan nggak pernah ya kak ya ranking itu. Terus pas SMA itu bener-bener sama ibu aku itu dibilangin kamu udah milih nih sekolah ini, tunjukin ke ayah kamu kalau kamu tuh bisa lebih daripada di pilihan ayah sama ibu kayak gitu. Terus aku pas SMA itu masuk di 10 besar di peringkat 7. Terus aku bilang ke ibu aku ini udah dapet peringkat 7. Terus kata ibu aku iya coba ngomong ayah, alhamdulillah kayak gitu. Kata ayah apa ya aku masuk peringkat 7 kayak gitu. Kata ayah malah enggak 5 besar aja kok kayak gitu. Ada kayak gitu, akhirnya kayak penerimaan diri aku mungkin dari situ menurun ya kak ya. Jadi kayak aku menuntut diriku lebih, jadi menyepelekan pencapaian kecilku, kayak kamu tuh kurang, lihat dia aja kayak bisa kayak gini kok kamu masih segini kayak gitu. Ini tuh gak ada apa-apanya tau sebenarnya kayak gitu. Berarti kamu masih sering membandingkan dirimu sama orang lain? Sering. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendukung, orang-orang yang support kamu di belakang, udah hebat, orang-orang udah ada yang support aku, mereka udah bangga sama aku, kenapa aku udah bangga sama aku sendiri? Ada kakak gitu, tapi balik lagi aku tuh sering banget perang batin, dan pasti yang menang kandang itu juga pikiran aku. Mungkin di hati aku udah bilang ini banyak loh yang udah support kamu sampai sejauh ini, kamu harusnya bisa juga menerima diri kamu, menghargai atas pencapaian kamu. Orang lain aja bisa loh menghargai pencapaian kamu segini aja kamu diucapin kongres kayak gitu, kok kamu sendiri kayak nyepelein. Tapi lagi-lagi enggak, ini tuh masih kurang, kamu tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Itu sangat mengganggu dan itu sangat capek banget sih kak. Oke, dari sebelumnya Kak Alma penerimaan, sebenarnya Kak Alma tuh penerima diri, tapi dari orang-orang mungkin lingkungan Kak Alma yang beberapa, sebenarnya lingkungan Kak Alma, apa Kak Alma sudah kayak sebenarnya lingkunganku tuh menerima, dan juga ada yang
apa kalau kayak lihat dari perspektif orang tuh nge-support aku loh, mereka tuh bangga aku bisa seperti ini, aku sudah mencapai pencapaian yang menurutku itu luar biasa, kenapa ya kok merasa kurang? Nggak pernah sih kak kayak mikir itu kalau kayak gitu, maksudnya ya kadang mikir ini banyak yang mensupport kamu kok kamu masih gini, terus abis itu langsung oh iya aku tuh masih banyak kurangnya aja, ngapain juga aku disupport, banyak kan kayak gitu sih kak. Berarti kamu tidak melihat kelebihanmu tapi selalu terfokus pada kekuranganmu. Iya, dan itu karena aku sering mendengar orang lain. Aku kenapa sering mendengar orang lain, karena aku takut ditinggalkan. Aku sering mendengar biar oh ini kekuranganku di sini, aku harus gimana nih caranya biar mereka tuh karena kekurangan aku ini tuh mereka nggak ditinggalin aku gitu loh. Terus aku kayak nyadar kekuranganku banyak, jadi pasti mereka tuh ninggalin, gimana ya biar mereka tuh nggak ninggalin aku karena kekurangan kayak gitu sih kak. Oke, berarti setelah saya rangkum, Kak Alma berarti tahu akan permasalahan Kak Alma yang dulu yang Kak Alma rasakan, dan mungkin dari perasaan ini muncul karena apa, dan juga apa yang Kak Alma lakukan dan Kak Alma rasakan saat hal itu muncul, permasalahan ini muncul. Tapi Kak Alma sadar, Kak Alma pernah melawan diri Kak Alma kayak aku gak salah di sini. Jadi kalau misalnya dia mau pergi, gak apa-apa kayak gitu. Tapi apa Kak Alma pernah merasakan setiap orang tuh ada masanya. Setiap orang itu memiliki waktu tersendiri. Enggak sih kak, ya itu mungkin ketutup sama ketakutan aku ya, jadi ngerasa enggak boleh, kalau kamu udah sama aku aja please, sama aku aja, tolong aku, sama aku aja. Berarti sama aku Kak kayak Alma berharap orang itu selamanya dengan Kak Alma. iya, dan aku juga saat ini tuh aku nggak bisa ngebayangin kalau satu keluarga aku meninggal kayak gitu, nggak bisa ngebayangin mungkin sehancur apa ya aku, bakal gila apa ya aku kalau ditinggalin mereka yang benar-benar, mereka yang selalu ada, mereka yang aku sayangin banget ya keluarga, terus tiba-tiba gak ada lagi. Mungkin kalau ditinggal kemana gitu, masih di bumi kan masih bisa tahu kabarnya, tapi kalau udah meninggal aku nggak bisa lihat ini lagi, terus gimana sih biar caranya tuh biar mereka tuh tetap di sini gitu, nggak mau banget mereka tuh pergi kayak gitu loh kak, sampai kayak nggak mau, nggak bisa, harus sama aku terus kayak gitu. Berarti Kak Alma tidak bisa menerima setiap orang ada masanya, setiap orang itu pasti ada titik baliknya. Belum bisa. Apakah Kak Alma merasa kayak Tuhan Tuhan itu ngasih mereka itu merupakan suatu anugerah buat aku, dia menghadirkan mereka buat aku, tapi ada kalanya Tuhan ngambil mereka lagi dari aku? Kalau aku tuh ngiranya kayak Tuhan itu ngasih mereka, orang-orang yang aku sayang, ke hidupku, itu mungkin sebuah bantuan buat aku, sebuah biar aku tuh nggak sendirian di sini. Jadi buat apa Tuhan ngambil orang-orang itu lagi, kan Tuhan udah ngasih aku buat mereka tuh, buat bantuin aku, buat biar aku nggak merasa sendiri kayak gitu. Jadi kalau kakak tanya berarti kamu belum bisa nerima tentang semua orang ada masalah, belum bisa. Berarti kamu menganggap semua hal itu kekal? Bukan yang untuk kematian, enggak, maksudnya yang benar-benar aku temenan sama ini ya harus temenan terus, nggak bisa nggak mungkin ada berantem ya kita berantem aja, ya mungkin nanti berantem terus habis itu kan balik lagi kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang ninggalin aku tuh benar-benar stres itu, aku bakal stres itu, mungkin teman atau pasangan, Meskipun orang itu melakukan kesalahan fatal buat kamu? Nah kalau itu ada lagi perang batin, ngedebatin ini tuh salah, tapi nggak apa-apa gak sih, kita tuh sesama manusia punya kesalahan, jadi why not untuk nggak dimaafin kayak gitu. Tapi tadi kamu bilang kalau memang
dia sudah keterlaluan dan selalu toleran dan dia tetap melakukan hal itu, Nah, aku takut jadi aku yang perang batin ini tuh pas awal-awal, jadi aku bener-bener capek nih, pasti bakal jauh gitu loh kak kalau udah ngerasa ih gak worth it nih kayak gitu. Kalau aku udah bener-bener ngerasa kayak udah capek kan berarti aku udah nggak sayang ya sama orang itu, jadi aku bisa gampang buat ngelepasinnya, nggak ngerasa takut buat ditinggalin gitu sih kak. Jadi kamu sebenarnya sudah sadar kayak misal orang ini memang tidak baik buat aku, dan jika memang dia mau pergi ya sudah gak apa-apa, mungkin dia memang tidak untuk aku dan mungkin dia tidak cocok dengan aku. Itu kalau pas aku ngerasa udah capek banget, udah capek aja, udah capek banget. Tapi kalau di pikiran kayak gini lagi, mungkin aku lagi deket lagi itu mikir kayak ya udah nanti mungkin dia itu bakal jadi kecemasan aku gitu, paham nggak sih kak? Tapi apakah kamu pernah merasa kayak orang ini ninggalin karena aku salah di sini, dan oke, berarti dia tidak cocok dengan aku yang seperti ini? Nah, kalau pasti bakal, kalau aku udah ditinggalin ya, kalau ini posisinya aku udah ditinggalin sama orang, itu pasti aku bakal mikir kalau semua ini kesalahanku. Jadi aku gimana caranya biar minta maaf terus ke dia, biar aku tuh pokoknya tuh aku tuh merasa bersalah banget kalau ada orang yang ninggalin aku, ini pasti kesalahan aku kayak gitu. Kalau aku udah ditinggalin ya, bukan aku yang ninggalin ya. Berarti kamu masih berpikiran bahwa itu semua kesalahanmu dan kamu tidak memikirkan dia juga salah ke aku, kenapa aku harus bersedih-sedih? Ada pikiran gitu, tapi lebih dominan aku mikir ini tuh pasti kesalahan aku, makanya dia bisa ninggalin aku kayak gitu. Berarti dari situ apa kamu merasa kayak sepertinya ini perlu dirubah? Iya Kak, makanya aku datang ke Kak Abel buat ngomongin. Oke, dari yang saya lihat di sini, tapi ini semua tetap keputusan kamu. Di sini kamu merasa kayak semisal orang itu ninggalin aku tanpa alasan yang jelas, berarti semua salahku, dan sebenarnya kamu kayak sadar kan sebenarnya ini bukan kesalahanku aja, tapi kamu tetap menggariskan bahwa semua yang dia tafsirkan, dia katakan itu semua kesalahanku, dan dia meninggalkanku gara-gara memang aku salah. Oke. Dan kamu dalam beberapa waktu kamu melihat orang, misal kamu meninggalkan seseorang, dan apakah kamu sadar bahwa kamu meninggalkan seseorang itu kamu berada di posisi orang yang meninggalkanmu? Kalau gitu aku nggak sih Kak. Jadi kalau aku udah ninggalin orang ya udah ngerasa ini aku udah capek, aku nggak mikir oh ini aku di posisi orang yang ninggalin aku, nggak gitu. Itu belum pernah muncul di kamu? Berarti baru kali ini muncul. Berarti kamu mendapatkan sesuatu yang oh ternyata ada ya pikiran seperti ini, dan orang kamu meninggalkan seseorang, berarti itu secara gak langsung kamu memposisikan dirimu saat orang lain meninggalkanmu. Kalau aku tuh nggak pernah mikir Kak kalau aku ninggalin orang itu tuh aku bakal ngeposisiin aku ke orang yang ninggalin aku, nggak mikir gitu. Jadi ninggalin orang itu berarti aku udah capek banget sama dia karena nyepelin aku kayak gitu. Aku nggak mikir kayak aku ninggalin dia berarti aku sama aja sama orang yang ninggalin aku, nggak gitu. Nggak tahu ya Kak kayak gitu. Aku juga bingung sih Kak gitu. Berarti ini benar-benar baru muncul dan kamu masih bertanya-tanya? Iya, karena awalnya tuh karena dipancing sama yang temen aku itu, yang dia nyadarin akhirnya aku aku semakin aku pikirin semakin banyak yang kegali, kenapa banyak banget ini ya kayak gitu. Oke. Berarti dari kamu tadi bercerita, kamu tadi mengungkapkan gimana masa lalumu, gimana kamu menjalani hubungan dengan lingkunganmu, dengan pasangan maupun dengan teman, dan bagaimana sikapmu saat menghadapi hal tersebut. Dari yang saya lihat, kamu masih berpikiran bahwa aku tuh perlu menjaga hubungan agar orang itu tidak meninggalkanku. Tapi dalam beberapa waktu kamu menyadari bahwa hal itu sebenarnya itu
tidak harus aku selalu minta maaf, tidak harus aku yang mengalah. Dalam beberapa waktu kamu sudah merasa capek, kamu meninggal orang tersebut, itu merupakan mungkin itu suatu bentuk hal baik untuk kamu, dan kamu melihat aku tuh juga perlu dihargai, aku tuh juga diriku itu bukan orang yang seharusnya disepelekan, aku tuh juga punya potensi, meskipun kamu merasa beberapa lingkunganmu itu menjudge kamu. Dan apakah kamu sadar akan hal itu? Mungkin apa yang bisa kamu dapatkan dari kita bercerita, kita sharing dan tadi? Kalau aku yang aku tangkap ya Kak ya dari sesi kali ini, benar kata Kak Abel kalau semua orang itu ada masanya dan tidak bisa kekal seperti itu. Mungkin aku harus memperbaiki pola pikirku lagi kalau semua itu abadi, semua itu kayak paten di titik yang kamu temenan sama ini pasti bakal temenan terus, kamu hubungan sama ini berarti kamu harus hubungan terus. Nggak semua harus gitu, karena semua itu ada jalannya sendiri, ada waktunya sendiri, ada masanya sendiri, bisa berubah-ubah. Dan juga aku sadar Tuhan itu kan mau membolak-balikan hati ya. Bisa jadi sekarang kamu sayang, besok udah enggak. Bisa jadi sekarang kamu benci, besok kamu jadi sayang sama orang itu. Jadi kayak lakuin apa yang ada di depan kamu, gak usah mikir kayak gimana nanti ke depannya buat ngemasin hal-hal yang gak perlu. Mungkin aku harus merubah kayak gitu ya Kak ya, pikiranku, mindsetku harus diubah dari itu. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti kamu saya rasa kamu sudah cukup mengerti dengan bagaimana pola pikir, juga bagaimana kamu melihat dari sisi yang berbeda, dan juga mungkin perspektif baru dari dirimu gitu, melalui Tuhan itu yang membolak-balikan hati seseorang. Orang itu juga, Tuhan itu juga yang memberikan waktumu di sini segini, waktumu di sini segini, dan bisa saja diambil kapan saja, juga bisa kapan saja diberikan, seperti itu. Mungkin di sini apakah ada lagi yang mengganjal dalam diri kamu yang ingin diceritakan? Sejauh ini aku udah cukup lega, udah cukup sadar juga aku harus merubah mindset itu. Aku yang harus merubah. Semua ini kecemasan itu munculnya dari otak aku, dari pikiran aku. Jadi aku harus perlahan mengubah. Mungkin sudut pandangku juga harus diubah, nggak cuma satu sisi aja. Aku harus melihat mungkin banyak sisi ya untuk memahami ini, seperti itu. Itu sih Kak. Jadi seperti itu. Oke. Apakah masih ada yang mengganjal? Udah cepet ya kata. Oke. Mungkin di sini karena sudah waktu juga sudah mau habis, mungkin di sini karena Kak Alma sudah menyadari hal itu, dan saya berharap mungkin nanti keputusan Kak Alma bagaimana ke depannya, dan saya di sini hanya bisa memberikan mungkin saran dan juga arahan kepada Kak Alma, tapi tetap keputusan yang ada dalam diri Kak Alma putuskan sendiri. Saya berharap Kak Alma bisa berubah dan bisa menjadi Alma yang lebih baik. Kak Alma bisa menjalani hubungan-hubungan yang lebih baik dan lebih positif dengan teman-teman maupun hubungan Kak Alma ke depannya. Dan semoga nanti kita di kemudian hari, misal Kak Alma bertemu dengan saya, Kak Alma sudah bersama teman-teman maupun dengan pasangan Kak Alma, itu Kak Alma bikin bisa sapa saya, kayak jadi saya tahu Kak Alma sudah berubah gitu. Mungkin di sini saya ada sedikit PR untuk Kak Alma, dan nanti saya akan kirimkan G-form untuk melihat bagaimana perkembangan Kak Alma ke depannya dan perubahan apa yang terjadi dalam diri Kak Alma. Dan mungkin itu. Dan mungkin di sini ada sedikit ini bagaimana Kak Alma dalam juga ada kerahasiaan. Oke. Ini ditandatangani ya Pak? Ya. Boleh saya baca dulu ya? Sudah, baik. Terima kasih Kak Alma sudah mau bercerita di sini, sudah mau ngobrol dengan saya, juga sudah Kak Alma berani untuk bercerita tentang cerita Kak Alma yang mungkin bisa dibilang ini bagi Kak Alma sulit untuk diceritakan, dan tidak semua orang bisa menceritakan hal tersebut. Terima kasih juga Kak Abel udah bersedia untuk mendengarkan ceritaku, dan udah sangat amat membantu ya, karena merubah juga sudut pandangku tentang apa yang aku rasain selama ini. Dan
merubah kalau mungkin ini kecemasan itu bukan bersumber cuman dari sekitar, tapi dari otak, dari pikiran aku sendiri gitu. Dan maaf juga sebelumnya kalau tadi beberapa diceritain itu aku belibet atau mungkin muter-muter dan malah jadi overtime mungkin ya sedikit. Terima kasih banyak ya Kak Abel, dan mungkin sesi ini udah bisa diakhiri aja karena habis ini aku juga ada kelas ya. Iya. Berarti lagi langsung ke kampus. Iya betul. Oh baik, mungkin di sini saya cuma bilang terima kasih dan mohon maaf kalau ada dari saya tuh ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan untuk Alma. Terima kasih Kak Alma. Iya terima kasih. Iya. Saya pamit dulu ya Kak Abel. Iya. Terima kasih. Iya.